Pernahkah terbersit dalam benak Anda saat sedang melintasi belahan dunia yang jauh atau sekadar menyaksikan tayangan dokumenter di layar kaca, betapa seringnya mata kita terkecoh oleh rupa-rupa ibadah yang tampak sangat identik dengan apa yang kita jalani setiap hari. Bayangkan Anda berdiri di tengah hiruk pikuk sebuah kota kuno di wilayah Timur Tengah atau di pelosok desa pegunungan yang sunyi, lalu Anda menyaksikan sekelompok orang bersujud dengan penuh khidmat di atas hamparan sajadah kaum perempuannya menutup aurat dengan kerudung yang rapi, dan para lelakinya mengenakan jubah putih panjang yang bersih. Secara naluriah, hati Anda mungkin akan bergumam penuh kehangatan bahwa mereka adalah saudara seiman. Namun, dalam kenyataannya, mereka mungkin saja sedang menyembah entitas yang berbeda melalui jalur keyakinan yang sama sekali bukan Islam. Fenomena ini bukanlah sekadar kebetulan visual belaka, melainkan sebuah realitas global yang seringkali luput dari pengamatan mendalam kita sebagai umat muslim. Di berbagai penjuru bumi, terdapat jalinan benang merah spiritual yang sangat tipis, di mana praktik-praktik lahiriah seperti puasa, salat 5 waktu, penyucian diri dengan air, hingga zakat, dijalankan oleh komunitas-komunitas yang secara teologisis berdiri di luar lingkaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini adalah hamparan luas yang menyimpan ribuan rahasia tentang bagaimana manusia berusaha mengetuk pintu langit. Kita seringkali merasa bahwa atribut fisik seperti jilbab sorban atau gerakan ruku dan sujud adalah hak eksklusif identitas kita, padahal sejarah dan antropologi agama menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pengabdian semacam itu telah ada dan dipraktikkan oleh berbagai kelompok dengan latar belakang sejarah yang sangat beragam. Ada rasa waspada yang muncul ketika kita menyadari bahwa kemiripan ini bisa menjadi pintu masuk bagi kebingungan identitas jika tidak dibekali dengan ilmu yang mumpuni. Kita harus memahami bahwa setiap gerakan tubuh dalam ibadah hanyalah sebuah wadah, sementara ruh di dalamnya adalah tauhid yang murni. Namun, di balik semua kemegahan visual dan kedisiplinan ritual itu, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya membedakan selembar kain yang dipakai sebagai bentuk ketaatan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kain yang hanya menjadi warisan tradisi kuno atau hasil asimilasi budaya belaka? Mengapa pula bentuk-bentuk pengabdian ini bisa begitu serupa secara lahiriah, namun esensi ketuhanannya justru saling bertolak belakang dan bahkan menyimpan jurang perbedaan yang sangat curam? Pencarian manusia akan Tuhan adalah sebuah perjalanan fitrah yang tidak pernah berhenti sejak manusia pertama diturunkan ke bumi. Dalam perjalanan panjang berabad-abad, manusia seringkali mengadopsi cara-cara yang dianggap paling mulia untuk menghadap Sang Pencipta. Ada yang menemukan ketenangan dalam keheningan doa yang dilakukan berkali-kali dalam sehari. Ada yang merasakan kesucian melalui lapar dan dahaga saat berpuasa. Dan ada pula yang merasa dekat dengan Sang Khalik melalui pemberian harta kepada sesama. Namun, tanpa bimbingan wahyu yang murni, praktik-praktik ini bisa saja bergeser menjadi sekadar ritualistik yang kehilangan arah teologisnya. Islam datang melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk membawa serangkaian ritual baru, melainkan untuk menyempurnakan dan memurnikan cara-cara penghambaan yang telah terdistorsi oleh tangan manusia atau tradisi esoterik yang tertutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya yang termaktub dalam Quran Surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, "Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Islam." Ayat ini menjadi kompas utama bagi kita bahwa meskipun ada 1001 jalan yang tampak mirip, hanya satu jalan yang diridhoi dan memiliki fondasi kebenaran yang mutlak. Kita perlu menelusuri setidaknya 10 agama atau kepercayaan di dunia yang memiliki cermin visual sangat dekat dengan Islam. Keberadaan mereka menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pakaian, janggut, maupun gerakan ibadah bukanlah penentu utama keislaman seseorang, melainkan syahadat dan akidah yang menghujam kuat di dalam dada. Beberapa komunitas bahkan menggunakan istilah-istilah yang sangat akrab di telinga kita, seperti menyebut diri mereka sebagai kaum Unitarian yang mengesahkan Tuhan, atau memiliki pemimpin spiritual yang mereka panggil dengan sebutan guru atau syekh. Kemiripan ini seringkali menciptakan rasa penasaran yang mendalam bagi siapa pun yang ingin memahami peta spiritualitas manusia. Namun, kesempurnaan Islam sebagai agama yang paripurna telah ditegaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini,
telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dengan landasan ini, kita diajak untuk melihat keragaman tersebut bukan dengan kacamata kebencian, melainkan dengan semangat untuk semakin meyakini bahwa hidayah Islam adalah nikmat terbesar yang tidak bisa ditukar dengan kemiripan ritual apapun di kolong langit ini. Keserupaan ritual ini justru menjadi bukti otentik bahwa fitrah manusia memang condong pada keteraturan, kesucian, dan penghambaan. Meskipun banyak yang tersesat dalam menetapkan kepada siapa penghambaan itu, seharusnya diberikan secara murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda membayangkan sebuah komunitas yang sangat menjaga kerahasiaan ajarannya, seolah-olah mereka adalah penjaga gerbang dari pengetahuan kuno yang tidak boleh diketahui oleh sembarang orang, bahkan oleh tetangga terdekat mereka sekalipun? Di tengah gersangnya gurun dan kokohnya pegunungan di wilayah Syam dan Persia, terdapat kelompok-kelompok yang secara lahiriah tampak sangat identik dengan umat Muslim. Namun di balik pintu-pintu rumah mereka yang tertutup, tersimpan keyakinan yang jauh berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali perjalanan ini dengan menelusuri jejak kaum Druzus atau Druzisme, sebuah kepercayaan yang lahir di bawah naungan kekhalifahan Fatimiyah di Mesir pada awal abad ke-11 Masehi. Mereka seringkali membuat mata orang awam terkecoh karena para lelakinya mengenakan jubah panjang yang berwibawa dan sorban putih yang melingkar rapi di kepala, sementara kaum wanitanya mengenakan kerudung yang sekilas tampak seperti jilbab pada umumnya. Namun, tahukah Anda bahwa meskipun mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama dan hidup berdampingan dengan umat Muslim selama 1000 tahun lebih, mereka secara tegas menyatakan bahwa mereka bukanlah bagian dari Islam? Ketertutupan kaum Druz adalah salah satu misteri terbesar dalam sosiologi agama dunia. Mereka tidak menerima mualaf atau orang baru yang ingin berpindah keyakinan ke dalam komunitas mereka. Karena bagi mereka, identitas sebagai penganut Druz adalah sebuah garis keturunan yang sudah ditentukan sejak awal penciptaan. Secara teologisis, mereka menggabungkan unsur-unsur filsafat Yunani kuno dari tokoh-tokoh besar seperti Plato, Aristoteles, dan Pythagoras ke dalam sistem kepercayaan mereka. Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai Al-Muwahhidun atau kaum Unitarian yang sangat menjunjung tinggi keesaan Tuhan, sebuah istilah yang juga sangat akrab di telinga kita sebagai umat Islam. Namun, jurang pemisahnya menjadi sangat nyata ketika kita melihat bahwa mereka tidak menjalankan rukun Islam seperti salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kitab suci mereka pun berbeda, yakni Rasail al-Hikmah atau risalah kebijaksanaan yang hanya boleh dipelajari oleh kalangan spiritual tertentu yang telah mencapai derajat kesucian tertentu di dalam komunitas mereka. Namun, setelah melihat kemiripan fisik yang begitu menonjol, pernahkah Anda terpikir bagaimana sebuah keyakinan bisa tetap bertahan selama berabad-abad tanpa pernah menerima anggota baru dari luar komunitas mereka? Jawabannya terletak pada keteguhan mereka dalam menjaga tradisi dan identitas kelompok yang sangat eksklusif. Hal yang hampir serupa dapat kita temukan saat kita bergeser ke wilayah barat Iran dan sebagian wilayah Irak, tempat bermukimnya penganut Yarsanisme, atau yang sering disebut sebagai ahli hak, yang berarti ahli kebenaran. Muncul pada akhir abad ke-14 Masehi, melalui tokoh spiritual bernama Sultan Sahak. Kelompok ini menempuh jalan mistik yang sangat kental dengan nuansa esoterik. Nama Yarsan sendiri memiliki arti yang sangat indah dalam bahasa Kurdi, yaitu sahabat Tuhan. Mereka memandang dunia ini terbagi menjadi 2 dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi zahir yang tampak oleh mata dan dimensi batin yang hanya bisa dipahami oleh ruh yang telah tercerahkan. Penganut Yarsanisme memiliki kemiripan simbolik dengan komunitas Muslim konservatif dalam hal penampilan fisik, di mana kaum lelakinya seringkali memelihara kumis yang tebal dan janggut sebagai simbol kehormatan dan kematangan spiritual. Mereka juga memiliki sistem pembimbing spiritual yang disebut dengan pir atau rehber, sebuah struktur yang mirip dengan konsep ulama atau mursyid dalam tradisi tarekat sufi. Namun, secara akidah, mereka meyakini adanya manifestasi ilahi yang berulang dalam sejarah manusia, sebuah konsep yang tentu saja tidak sejalan dengan prinsip tauhid mutlak dalam Islam. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 2 hingga 3 juta jiwa. Namun banyak dari mereka yang memilih untuk menyembunyikan identitas keagamaan mereka,
karena kekhawatiran akan persekusi. Di Irak, mereka sering dikenal dengan nama KK, dan mereka hidup dalam lingkungan yang sangat tertutup untuk menjaga keselamatan ajaran mereka dari kesalahpahaman dunia luar. Perlu kita sadari bahwa meskipun kelompok-kelompok ini sangat menghormati nabi-nabi yang juga diakui dalam Islam, seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam, serta tetap menghormati kedudukan Rasulullah SAW, fondasi teologisis mereka telah bergeser jauh dari kemurnian wahyu yang terakhir. Islam adalah agama yang sangat terbuka dan mengajak seluruh umat manusia menuju cahaya kebenaran. Berbeda dengan tradisi esoterik yang cenderung menyembunyikan ajaran mereka di balik simbol-simbol rahasia. Kejelasan dan kejernihan ajaran Islam telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 153 yang berbunyi, "Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, agar kamu bertakwa." Keberadaan kaum Druz dan Yarsanisme ini memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang pentingnya memahami substansi di balik penampilan lahiriah. Pakaian yang serupa, penggunaan bahasa yang sama, bahkan sebutan-sebutan yang terdengar Islami, ternyata bisa menyimpan sistem kepercayaan yang berbeda secara radikal di dalamnya. Kita diajak untuk selalu waspada dan terus memperdalam ilmu agama, agar tidak mudah terkecoh oleh bungkus ritualistik semata. Kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah nikmat yang harus kita jaga dengan penuh rasa syukur. Karena di dalamnya terdapat keseimbangan antara yang zahir dan yang batin, tanpa perlu ada yang disembunyikan. Dengan memahami kerumitan peta spiritual di Timur Tengah ini, kita semakin menyadari bahwa hanya dengan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa tetap berpijak di atas jalan yang lurus, di tengah banyaknya percabangan. Jalan yang tampak serupa namun berujung pada arah yang berbeda. Pernahkah Anda terpikir bagaimana persilangan budaya yang begitu intens di wilayah Punjab atau di lembah Mesopotamia mampu melahirkan keyakinan yang seolah-olah meminjam banyak elemen dari Islam, namun tetap berdiri di atas fondasi yang berbeda? Di belahan bumi yang kaya akan sejarah ini, kita menemukan fenomena unik di mana batas-batas ritual menjadi sangat kabur sehingga mata yang melihat dari kejauhan akan sulit membedakan apakah sebuah perkumpulan sedang melakukan zikir Islami ataukah sedang menjalankan tradisi kuno mereka. Mari kita mulai dengan menelusuri sejarah Sikhisme, sebuah agama monoteistik yang lahir di tanah India pada akhir abad ke-15 Masehi. Didirikan oleh Guru Nanak Dev Ji yang lahir pada tahun 1469 di Punjab. Agama ini muncul di tengah lingkungan yang dipenuhi interaksi antara Hindu dan Islam. Guru Nanak sendiri tumbuh dalam keluarga yang akrab dengan ajaran Sufi, sehingga tidak mengherankan jika inti ajaran Sikhisme sangat menekankan pada konsep satu Tuhan yang tak berbentuk, abadi, dan penuh kasih, yang mereka panggil dengan sebutan "Wahai Guru." Kemiripan antara Sikhisme dan Islam bukan sekadar pada permukaan, melainkan merasuk ke dalam sistem sosial mereka. Jika di dalam Islam kita mengenal zakat sebesar 2,5% untuk membantu fakir miskin sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam Sikhisme terdapat konsep desvan, yaitu kewajiban menyisihkan 10% dari pendapatan untuk amal. Mereka juga sangat anti terhadap penyembahan berhala dan menolak sistem kasta, sebuah prinsip kesetaraan manusia yang juga sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam khotbah beliau. Bahkan, mereka mengenal konsep Dharamyud atau perang suci untuk kebenaran, yang secara semantik dan semangat memiliki kemiripan dengan konsep jihad dalam Islam. Kitab suci mereka, Guru Granth Sahib, diperlakukan dengan penuh hormat, layaknya seorang guru yang hidup, berisi puji-pujian kepada Tuhan yang seringkali terdengar seperti lantunan zikir yang menyejukkan hati. Namun, di tengah semua kemiripan yang tampak begitu menawan mata ini, apakah Anda benar-benar mampu membedakan mana yang merupakan wahyu murni dan mana yang merupakan hasil ramuan tradisi serta pemikiran manusia yang tulus? Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena meskipun Sikhisme menghormati monoteisme, mereka memiliki praktik yang berbeda secara fundamental, seperti melakukan kremasi terhadap jenazah dan menolak praktik khitan atau sunat yang merupakan syariat penting bagi umat Muslim. Perbedaan ini menjadi pengingat bahwa kemiripan bentuk
tidak selalu berarti kesamaan makna. Fenomena serupa juga dapat kita temukan jika kita terbang menuju wilayah Mosul di Irak Utara, tempat bermukimnya etnis Syabak yang menganut Syabakisme. Nama Syabak itu sendiri secara harfiah berarti campuran atau tercampur. Sebuah nama yang dengan sangat tepat menggambarkan identitas kepercayaan mereka yang menggabungkan unsur-unsur dari Islam Syiah, Sufisme, dan tradisi lokal Mesopotamia. Syabakisme berkembang pesat antara abad ke-14 hingga abad ke-16 Masehi sebagai bentuk spiritualitas lokal yang menolak dogma formal yang terlalu kaku. Mereka lebih menekankan pada pengalaman batin dan hubungan langsung dengan Sang Pencipta melalui bimbingan pemimpin spiritual yang mereka sebut pir atau baba, sebuah istilah yang juga sangat lazim digunakan dalam terikat-terikat sufi di seluruh dunia Islam. Ketika Anda melihat komunitas Syabak beribadah, Anda akan melihat mereka mengenakan gamis, jubah, dan sorban yang sangat identik dengan pakaian para ulama, serta melakukan zikir dan meditasi batin yang sangat mirip dengan praktik sufi. Mereka bahkan tetap menghormati Al-Quran dan memperingati hari-hari suci seperti Asyura dengan penuh hikmat. Namun, kembali lagi, kewaspadaan kita diuji ketika menyadari bahwa mereka tidak menjalankan 5 rukun Islam secara ketat dan memiliki kalender ritual tersendiri yang tidak sepenuhnya selaras dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberagaman etnis dan cara manusia mengenal Tuhan adalah sebuah ketetapan yang telah digariskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk mengenai keberagaman ini dalam firman-Nya di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa." Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa interaksi antar budaya adalah hal yang lumrah. Namun takwa yang berdasarkan pada akidah yang benar adalah ukuran kemuliaan yang sesungguhnya. Dalam konteks Sikhisme dan Syabakisme, kita melihat bagaimana saling mengenal ini seringkali menghasilkan asimilasi ritual yang luar biasa indahnya secara visual, namun tetap memiliki batas-batas teologisis yang tidak boleh kita lupakan. Memahami persilangan tradisi ini memberikan kita cakrawala baru bahwa identitas keislaman tidak bisa hanya dilihat dari jubah yang dipakai atau seberapa sering seseorang menyebut nama Tuhan. Islam yang sempurna telah memberikan garis yang sangat jelas melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar umatnya tidak terombang-ambing di tengah gelombang sinkretisme yang seringkali tampak sangat Islami, namun kehilangan esensi tauhid yang murni. Dengan mempelajari bagaimana Sikhisme menjunjung tinggi keadilan sosial dan bagaimana Syabakisme merawat hubungan batin dengan Tuhan, kita justru harus semakin bersyukur karena di dalam Islam, semua nilai luhur tersebut telah terangkum dalam satu kesatuan syariat yang terjaga keasliannya. Keserupaan ini bukanlah untuk membuat kita ragu, melainkan untuk mempertebal keyakinan bahwa hidayah untuk berada di jalan yang lurus adalah karunia tak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus terus kita rawat dengan ilmu dan amal. Pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik hiruk-pikuk konflik modern di tanah Palestina dan aliran sungai di Mesopotamia, masih terdapat kelompok-kelompok kecil yang mengklaim diri mereka sebagai pemegang asli ajaran tauhid yang paling murni dan paling purba? Di tanah yang penuh dengan sejarah kenabian ini, kita akan menemukan sebuah realitas spiritual yang sangat menarik, di mana ritual-ritual yang dilakukan Sioliala membawa kita kembali ke masa ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum pembagian agama-agama besar yang kita kenal sekarang menjadi begitu kaku. Mari kita awali dengan menelusuri eksistensi komunitas Samaritan atau Samaritanisme, sebuah kelompok monoteistik Abrahamik yang memiliki kaitan darah sangat dekat dengan Bani Israel. Kelompok ini meyakini diri mereka sebagai keturunan langsung dari suku Manase dan Ibrahim, putra-putra dari Nabi Yusuf alaihissalam. Akar sejarah mereka membentang sangat jauh hingga kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, menjadikannya salah satu tradisi tertua yang masih bernapas di muka bumi ini. Bagi mata seorang Muslim yang berkunjung ke wilayah Nablus di tepi barat, pemandangan ibadah kaum Samaria akan memberikan kejutan visual yang sangat akrab. Mereka tidak berkiblat ke Yerusalem layaknya penganut Yahudi arus utama,
melainkan menghadap ke arah Gunung Gerizim, sebuah tempat yang mereka yakini sebagai gunung suci tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam dan tempat pengorbanan yang sesungguhnya. Yang sangat mencolok adalah bagaimana mereka melakukan penyucian diri dengan air yang metodenya sangat mirip dengan wudhu, serta cara mereka berdiri, rukuk, dan bersujud dalam doa-doa mereka. Bahkan, saat hari raya Paskah versi mereka tiba, mereka melakukan penyembelihan hewan kurban dalam jumlah besar, dengan tata cara yang sangat mengingatkan kita pada perayaan Idul Adha. Mereka mengenakan pakaian putih bersih yang melambangkan kesucian. Sebuah pemandangan yang sekilas akan membuat siapapun mengira bahwa mereka adalah komunitas Muslim konservatif yang sedang menjalankan ibadah haji. Namun, di tengah kesunyian ritual mereka yang tampak begitu purba dan suci, pernahkah Anda merenungkan bagaimana kelompok yang jumlahnya saat ini diperkirakan hanya tersisa sekitar 800 hingga 1.000 jiwa saja, mampu bertahan dari gempuran sejarah dan persekusi selama ribuan tahun? Keteguhan mereka dalam menjaga Taurat Samaria, yang mereka klaim sebagai versi asli, tanpa perubahan tangan manusia, adalah kunci dari identitas mereka yang sangat eksklusif. Namun, perbedaan tajam dengan Islam muncul ketika kita melihat bahwa mereka hanya mengakui kenabian Nabi Musa alaihissalam dan Yosua, serta menutup diri dari risalah-risalah setelahnya, termasuk risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi bukti bahwa kesamaan ritual lahiriah hanyalah sebagian kecil dari cermin sejarah. Sementara substansi kebenaran terletak pada penerimaan terhadap kelanjutan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beranjak dari pegunungan Palestina, kita menuju ke arah timur menuju wilayah Mesopotamia yang kini mencakup Irak dan Iran, tempat bermukimnya penganut Mandaisme. Jika Samaritanisme berakar kuat pada tradisi hukum Taurat, maka Mandaisme adalah penganut monoteisme gnostik yang sangat menekankan pada aspek manda atau pengetahuan batin. Mereka seringkali diidentifikasi sebagai kelompok Sabion yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu dari ahli kitab. Inti dari ajaran mereka adalah penghormatan yang sangat tinggi terhadap Nabi Yahya alaihissalam, atau yang dalam tradisi lain dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Mereka memandang Nabi Yahya sebagai nabi utama mereka yang membawa cahaya pengetahuan sejati bagi jiwa-jiwa yang ingin kembali ke dunia cahaya, atau yang mereka sebut sebagai Hayy Rabbi, Tuhan yang hidup. Kemiripan Mandaisme dengan Islam sangat memukau, terutama dalam hal penyucian diri. Fokus utama ibadah mereka adalah baptisan atau pembasuhan rutin di air sungai yang mengalir, sebuah praktik yang secara filosofis memiliki kemiripan dengan konsep wudhu dan mandi wajib dalam Islam untuk membersihkan diri dari hadas dan dosa. Saat melakukan ritual, mereka wajib mengenakan pakaian putih bersih, yang disebut rasta, yang sangat identik dengan kain ihram yang dikenakan umat Muslim. Mereka juga mempraktikkan puasa, namun bagi mereka puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan juga puasa besar yang berarti menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu dan perbuatan buruk secara total sepanjang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan keberadaan kelompok-kelompok ini dalam firman-Nya. Di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 69 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang Yahudi, Sabian dan Nasrani, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian serta berbuat kebajikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat tersebut menjadi landasan penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam sejarah manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan memberikan petunjuk kepada berbagai kaum. Namun, tantangan bagi setiap kaum adalah, apakah mereka tetap setia pada inti ajaran tauhid tersebut, ataukah terjebak dalam eksklusivitas identitas yang menutup mata terhadap wahyu penyempurna. Penganut Mandaisme saat ini jumlahnya juga sangat kecil. Diperkirakan hanya sekitar 60.000 hingga 70.000 jiwa di seluruh dunia, dan mereka sedang menghadapi tantangan kepunahan karena konflik di Timur Tengah. Meskipun mereka menghormati nabi-nabi yang sama seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Yahya alaihissalam, mereka tidak mengakui kenabian setelah Nabi Yahya, termasuk posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Memahami akar Abrahamik dari Samaritanisme dan jalur Gnostik dari Mandaisme memberikan kita pelajaran berharga bahwa fitrah manusia memang selalu rindu pada penyucian dan penghambaan kepada yang satu, kemiripan pakaian putih,
cara bersuci, hingga gerakan sujud menunjukkan bahwa ada memori spiritual kolektif yang tertanam dalam sejarah manusia. Namun, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW hadir bukan untuk sekadar menambah jumlah ritual, melainkan untuk memberikan arah yang paling lurus dan lengkap, yang tidak hanya terbatas pada satu suku atau satu wilayah geografis saja. Dengan mempelajari mereka, kita diajak untuk semakin mencintai kesempurnaan Islam yang mampu merangkul nilai-nilai luhur dari tradisi terdahulu, sembari menjaganya dalam bingkai akidah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keserupaan ritual ini seharusnya tidak membingungkan kita, melainkan menjadi saksi sejarah betapa indahnya ketika manusia mencoba mendekatkan diri kepada penciptanya. Meskipun hanya Islam yang menyediakan jalan yang paling sempurna dan terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Pernahkah Anda terpikir, bagaimana rasanya berdiri di sebuah gereja kuno di wilayah Rusia atau Mesir, lalu melihat jamaahnya melakukan gerakan yang sangat mirip dengan rukuk dan sujud yang kita lakukan setiap hari dalam salat? Pemandangan ini bukanlah sebuah fata morgana, melainkan kenyataan yang dapat kita temukan dalam praktik Kristen Ortodoks, salah satu cabang tertua dalam agama Kristen yang menjaga tradisi mereka selama lebih dari 2000 tahun. Bagi mata orang awam, melihat seorang penganut Kristen Ortodoks berdoa adalah sebuah pengalaman yang penuh dengan keakraban visual. Mereka tidak hanya melakukan wudhu atau pembasuhan dengan air sebelum memulai ibadah, sebuah perintah yang juga tercatat dalam kitab-kitab lama mereka, tetapi mereka juga melakukan salat sebanyak 7 kali dalam sehari. Bayangkan, jika umat Muslim diwajibkan melakukan salat 5 waktu, mereka justru melakukan pengabdian serupa dalam frekuensi yang lebih sering, lengkap dengan gerakan berdiri, rukuk, hingga sujud yang menyentuh bumi. Kaum wanitanya pun tidak kalah akrab di mata kita, karena mereka diwajibkan menutup aurat dengan kerudung dan jubah panjang yang sangat identik dengan jilbab, terutama saat mereka memasuki area gereja untuk menghadap Sang Pencipta. Fenomena ini membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa banyak nilai-nilai kedisiplinan tubuh dalam Islam yang ternyata memiliki akar yang sangat tua dalam sejarah manusia. Selain Kristen Ortodoks, kita juga perlu menengok ke wilayah Persia untuk melihat sebuah agama yang menekankan pada kesatuan spiritual seluruh umat manusia, yaitu agama Bahai. Muncul pada pertengahan abad ke-19 Masehi di Iran. Agama ini mengajarkan bahwa semua nabi pembawa cahaya, termasuk Rasulullah SAW, adalah bagian dari satu rencana ilahi yang progresif. Penganut Bahai memiliki sembahyang harian dan melakukan puasa selama 19 hari menjelang perayaan tahun baru mereka. Sebuah praktik yang secara esensi sangat mengingatkan kita pada puasa di bulan Ramadan. Meskipun mereka menghormati Rasulullah SAW, mereka meyakini adanya utusan baru yang datang setelah beliau, yang tentu saja menjadi titik pemisah teologisis yang sangat nyata dengan akidah Islam yang meyakini Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi. Namun, di balik semua kemiripan yang tampak begitu agung dan penuh disiplin ini, apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa tradisi yang berbeda bisa menghasilkan cara menghambakan diri yang hampir tidak bisa dibedakan secara visual? Pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk memahami betapa fitrah manusia memang condong pada keteraturan dan kesucian. Kita lihat pula komunitas Yazidi yang mayoritas berasal dari suku Kurdi. Mereka percaya pada satu Tuhan yang menciptakan dunia dan menyerahkannya kepada 7 makhluk suci dengan malaikat merak atau melek taus sebagai yang utama. Penampilan fisik mereka yang mengenakan jubah dan sorban seringkali membuat orang mengira mereka adalah bagian dari komunitas Muslim di Irak Utara. Mereka melakukan salat pada waktu-waktu tertentu dan memiliki hari raya unik yang penuh dengan simbolisme. Namun, kewaspadaan kita harus tetap terjaga karena mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai entitas yang mereka muliakan, yang dalam perspektif Islam seringkali disalahpahami sebagai makhluk yang terkutuk. Padahal dalam mitologi mereka, entitas tersebut telah diampuni oleh Tuhan. Tatkala menarik adalah Zoroastrianisme atau Mazda Yusna, sebuah agama monoteistik yang dianggap sebagai salah satu yang tertua di dunia, yang berkembang pesat di Kekaisaran Persia selama lebih dari 1000 tahun. Mereka memiliki kewajiban untuk berdoa sebanyak 5 kali dalam sehari. Sebuah jumlah yang persis sama dengan jumlah salat wajib umat Islam. Saat berdoa, mereka menghadap ke arah sumber cahaya seperti matahari atau api suci sebagai simbol kebenaran
dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Mereka mengenakan sabuk suci dan baju putih sebagai simbol kemurnian, dan mereka sangat percaya pada konsep surga, neraka, akhirat, serta hari kiamat. Banyak sejarawan mencatat bahwa interaksi antara Islam dan Zoroastrianisme di wilayah Persia telah menciptakan pertukaran budaya yang luar biasa, namun Islam tetap memberikan batasan yang tegas melalui konsep tauhid mutlak yang tidak mengenal dualisme moral antara kebaikan dan kejahatan sebagai dua kekuatan yang setara. Keserupaan ritual ini adalah bukti nyata bahwa pesan-pesan ketuhanan telah lama bersemi di hati manusia sebelum akhirnya disempurnakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang berbunyi, "Katakanlah Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." Ayat ini menjadi pemutus yang jelas bagi segala bentuk kemiripan ritual. Karena meskipun caranya tampak sama, tujuan penghambaan dalam Islam hanya tertuju pada Zat yang Maha Tunggal, tanpa ada perantara atau sekutu apapun. Baik Kristen Ortodoks dengan konsep trinitasnya, Bahai dengan konsep Nabi barunya, Yazidi dengan malaikat meraknya, maupun Zoroastrianisme dengan dualismenya. Semuanya tetap berdiri di luar lingkaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengamati penganut Kristen Ortodoks yang berdoa 7 kali sehari, atau penganut Zoroastrianisme yang menghadap cahaya 5 kali sehari, seharusnya tidak membuat kita bingung, melainkan justru memperkuat keyakinan bahwa Islam adalah muara dari segala kerinduan spiritual manusia yang paling murni. Kita diajak untuk melihat bahwa pakaian jubah, kerudung, gerakan sujud, dan praktik puasa adalah bahasa universal manusia dalam menunjukkan ketundukan. Namun, di dalam Islam, bahasa universal tersebut dipandu oleh wahyu yang terjaga keasliannya dan syariat yang lengkap. Dengan memahami keragaman ini, kita tidak hanya belajar untuk menghargai sejarah panjang pencarian Tuhan oleh manusia, tetapi juga semakin menyadari betapa mahalnya nikmat iman dan Islam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita melalui risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan ratusan juta penganut agama-agama mirip Islam ini adalah pengingat bagi kita agar tidak hanya terpukau pada kulit luar ibadah, melainkan terus mendalami esensi iman, agar kita tidak kehilangan arah di tengah samudera kemiripan yang ada di seluruh belahan bumi. Setelah kita menelusuri lorong-lorong sejarah yang panjang dan melintasi berbagai batas geografis yang memisahkan komunitas-komunitas unik di seluruh dunia, pernahkah Anda merenungkan kembali apa arti sebenarnya dari semua kemiripan yang kita saksikan tersebut bagi keteguhan iman kita sendiri? Apakah keberadaan 10 agama yang memiliki ritual menyerupai Islam ini membuat kita merasa ragu, atau justru seharusnya membuat kita semakin bersyukur atas kejelasan petunjuk yang kita miliki? Perjalanan spiritual ini telah membawa kita melihat betapa manusia dalam fitrahnya yang paling murni memang selalu mencari cara untuk menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Kita telah melihat bagaimana kaum Druze menjaga kerahasiaan mereka, bagaimana penganut Sikhisme menjunjung tinggi keadilan sosial, hingga bagaimana Kristen Ortodoks bersujud dalam doa mereka yang panjang. Semua itu adalah patanggen-potanggen mozaik yang menunjukkan bahwa keinginan untuk bersuci, berdoa, dan berkorban adalah bahasa universal ruh manusia yang rindu akan ketenangan ilahi. Namun, di tengah samudera kemiripan yang sering kali mengecoh mata dan logika ini, kita harus berani bertanya pada diri sendiri. Apakah keserupaan dalam rupa ritual secara otomatis berarti kesamaan dalam derajat kebenaran? Pertanyaan ini sangat krusial untuk dijawab, agar kita tidak terjebak dalam pemahaman sinkretisme yang menganggap semua jalan adalah sama. Kita harus memahami bahwa ritual lahiriah seperti jubah, sorban, gerakan sujud, maupun puasa adalah wadah atau cangkang yang bisa saja dimiliki oleh siapapun melalui proses asimilasi budaya atau sisa-sisa ajaran Nabi terdahulu yang telah bergeser. Akan tetapi, Islam hadir melalui lisan mulia Rasulullah SAW bukan hanya sebagai kumpulan ritual, melainkan sebagai sebuah din yang utuh, sempurna, dan terjaga keasliannya hingga detik ini.
Islam menyatukan aspek akidah yang murni, syariat yang berkeadilan, dan akhlak yang mulia dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kekuatan Islam terletak pada kemurnian sumbernya. Di saat banyak kepercayaan lain menghadapi tantangan dalam menjaga keaslian kitab suci atau ajaran mereka dari campur tangan manusia, Al-Quran tetap berdiri kokoh sebagai mukjizat yang tidak berubah satu huruf pun selama lebih dari 14 abad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kesempurnaan ini dalam firman-Nya yang sangat agung di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu." Ayat ini adalah proklamasi ilahi bahwa segala bentuk pencarian manusia akan Tuhan telah menemukan muara akhirnya pada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala kebaikan yang ada pada tradisi-tradisi kuno, baik itu konsep kedermawanan, penyucian diri dengan air, maupun kedisiplinan doa, semuanya telah dirangkum dan disempurnakan di dalam Islam tanpa ada sedikit pun distorsi teologisis. Kita juga harus menyadari bahwa identitas sebagai seorang Muslim adalah sebuah amanah besar yang menuntut kita untuk tidak hanya terpukau pada penampilan fisik, mengingat ada jutaan orang di luar sana yang mungkin berpakaian seperti kita, bersujud seperti kita, bahkan berpuasa seperti kita. Maka, pembeda utama kita adalah tauhid yang menghujam kuat di dalam kalbu. Tauhid yang menegaskan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada kitab suci yang menggantikan Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya, agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Islam. Ketegasan ayat ini memberikan kita rasa percaya diri yang tinggi bahwa di tengah hiruk-pikuk keragaman religi yang ada di dunia, kita berada di atas landasan yang sangat terang benderang. Mempelajari agama-agama lain yang mirip dengan Islam bukanlah bertujuan untuk merendahkan keyakinan orang lain, melainkan sebuah upaya untuk mempertebal rasa syukur dan kewaspadaan kita. Kita menjadi tahu bahwa hidayah untuk bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar adalah nikmat yang sangat mahal harganya. Bayangkan, jika kita memiliki ritual yang rajin namun salah dalam menetapkan tujuan sembahan, atau memiliki pakaian yang religius namun tidak mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Semua kerja keras spiritual tersebut akan kehilangan ruhnya di hadapan Sang Khalik. Oleh karena itu, mari kita jadikan pengetahuan tentang keragaman ini sebagai sarana untuk semakin mencintai ajaran Islam dan semakin giat dalam meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup dari rangkaian eksplorasi ini, mari kita buka ruang di dalam hati kita untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama. Islam yang kita peluk saat ini adalah warisan suci yang harus kita jaga dengan pemahaman yang benar, bukan sekadar ikut-ikutan. Kita melihat bagaimana sejarah mencatat adanya komunitas yang hampir punah atau tersesat dalam kerumitan ajaran esoterik karena kehilangan panduan wahyu yang jelas. Kita sebagai umat Islam, diberikan kemudahan dengan adanya syariat yang rinci dan teladan nyata dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga langkah kita agar tetap istiqomah di atas jalan yang lurus, serta memberikan kita kemampuan untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan, meskipun ia seringkali bersembunyi di balik jubah kemiripan yang memikat hati. Kesempurnaan Islam adalah anugerah terbesar, dan memahaminya secara mendalam adalah tugas mulia kita sebagai hamba yang bersyukur.